Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Akang PT Transporter, selamat datang di acara Talk Show Sharing Knowledge Pengalaman Kunjungan Industri tahun 2022. Oke, jadi pada talk show kesempatan ini kami akan membahas tentang pengalaman kunjungan industri. Perkenalkan, saya Muhammad Danang Susilo yang akan memandu dan membawakan acara pada kesempatan talk show ini. Saya nggak sendiri nih, di samping saya sudah ada narasumber, silahkan diperkenalkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Kang Danang. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Piki Amanda, saya biasa dipanggil Piki. Saya semester 3, jurusan Manajemen Transportasi. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke Kang Danang. Oke, buat informasi ke Akang Teteh semuanya nih, tentang kunjungan industri ini merupakan program dari program studi manajemen transportasi yang rutin diadakan setiap tahunnya kepada seluruh mahasiswa manajemen transportasi. Namun kemarin beberapa tahun sebelumnya tidak berjalan karena memang ada pandemi COVID. Jadi tahun 2022 kemarin ini kunjungan industri baru dilaksanakan kembali, dan kunjungan industri kemarin ini melibatkan angkatan 2020 dan angkatan 2021. Nah, jadi mungkin udah pada nggak sabar nih pengalaman atau keseruan-keseruan yang ada di kunjungan industri. Nah, jadi langsung aja kita mulai talk show pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama, kunjungan industri kemarin ini ke mana sih, Kang? Oke, baik. Nah, seperti yang disampaikan oleh Kang Danang tadi, kita berangkat dua tingkat ya, yaitu tingkat 2020 dan 2021. Nah, saya dari 2021. Kita ke dua tempat ya kemarin. Yang pertama kita ke KPU Bea Cukai Tanjung Priuk atau kantor pelayanan utama Bea Cukai Tanjung Priuk TPA di Jakarta Utara, dan ke pelabuhan Tanjung Priuknya. Nah, jadi tempatnya itu bersebelah-sebelahan gitu. Jadi satu gitu. Nah, mungkin pada bertanya nih, tadi Akang Diki menyebutkan KPU TPA nih gitu ya, pasti ada TPB, TPC-nya dong gitu ya. Nah, kenapa dikatakan TPA? Karena TPA ini merupakan tipe yang terlengkap dan terbesar di Indonesia. Jadi kantor bea cukai terbesar dan pusatnya itu berada di Tanjung Priuk. Dan TPB-nya di mana, Kang? TPB-nya ada di Batam dan TPC-nya ada di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi untuk yang kita datang kemarin, kita berkesempatan hadir di TPA-nya, yaitu kantor pusatnya. Jadi kita tuh dikatakan TPA, bea cukai itu dikatakan TPA karena selain kantor pelayanan utama, itu juga kantor pusatnya. Mengapa dikatakan TPA seperti itu? Dan untuk yang ke Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri, itu mohon maaf saya tidak bisa hadir ke yang ke Pelabuhan Tanjung Priuk karena saya ada kunjungan lain setelah dari bea cukai. Jadi saya tidak ikut ke Pelabuhan Tanjung Priuknya gitu. Mungkin itu. Oke, jadi kemarin itu kita kunjungan industri ke kantor bea cukai yang paling besar di Indonesia ya, yang beruntung banget kita juga sangat beruntung. Ya, pasti banyak juga pengalaman-pengalaman yang diberikan oleh karyawan-karyawan atau pejabat-pejabat yang ada di bea cukai kemarin. Nah, dari bea cukai ini bisa diceritakan nggak sih, Kang, mereka itu bergerak di bidang apa atau kerjaannya ngapain aja gitu? Oke, baik. Untuk bea cukai sendiri itu di bawah naungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, itu di bawah Kementerian Keuangan. Jadi tugas mereka ini sebagai pengawasan, penegakan hukum, dan juga melakukan optimalisasi penerimaan ekspor dan impor. Jadi mereka lebih ke situ, tiga aspek tadi itu. Pertama melakukan pengawasan, terus penegakan hukum, dan optimalisasi penerimaan barang ekspor dan impor. Nah, mungkin pada bertanya-tanya nih, apa sih Kak bea, apa sih cukai gitu ya? Sekarang selama ini kita mendengar bea cukai gitu ya. Mungkin yang dibikin kita yaitu ekspor impor gitu kan. Nah, padahal bea cukai itu mempunyai arti yang berbeda. Jadi dia dibagi dua, yaitu bea. Bea itu artinya tarif. Jadi bea atau tarif adalah sebuah pungutan pajak yang berdasarkan dari ekspor dan impor terhadap negara berdaulat. Jadi kalau kita memiliki hubungan bilateral atau diplomasi yang baik dengan negara yang berdaulat yang saya sampaikan, itu kita bisa melakukan ekspor impor. Contoh kita dengan Malaysia, dengan Brunei, dengan Tiongkok dan lain-lain. Itu bisa melakukan atau mengenakan bea, tarif bea gitu. Nah, untuk cukai tersendiri itu merupakan pajak yang dikutip, yang diambil atau pungutan barang-barang tertentu. Nah, jadi cukai itu barang-barang tertentu yang dikenakan pajak. Contohnya apa, Kak? Gitu ya. Contohnya itu kayak etil alkohol atau EA, atau sigaret. Nah, itu barang-barang tertentu tuh, atau minuman beralkohol. Nah, itu yang dikenakan cukai. Jadi bea cukai, bea adalah tarif, cukai adalah barang-barang tertentu yang dikenakan tarif.
Nah seperti itu. Jadi di luar dari cukai itu kena bea, tapi kalau barang tertentu dikenakan cukai. Jadi itu dua perbedaan yang dasar sebenarnya. Jadi nggak bisa digabung gitu. Mungkin itu kan. Oke, jadi yang dijelaskan Kang Vicky ini juga kita dapat juga nanti di materi perkuliahan yang bakal kita kita alami. Terus nah tadi kan kita sudah menjelaskan tentang materi-materi yang ada di Bea Cukai nih, apa aja sih yang kita lakukan. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya, apa sih keseruan-keseruan yang ada di kunjungan industri kemarin selain berkunjung ke Bea Cukai gitu? Atau kegiatan-kegiatan selama di sana tuh apa aja gitu? Mulai dari berangkat sampai pulang. Nah, pastinya banyak pengalaman ya, banyak keseruan tentunya yang kita dapatkan. Jadi selain kita diberikan materi, karena itu kita kemarin agendanya ada indoor dan outdoor. Jadi pertama itu kita disambut dengan petugas PCK dengan sangat baik tentunya, apalagi itu kantor pusat ya. Jadi mereka memberikan pelayanan yang baik juga. Kita disambut untuk masuk ke dalam semacam auditnya mereka atau auditoriumnya mereka. Itu nanti mereka memberikan materi melalui PPT gitu. Nah itu kemarin banyak banget penjelasan yang dijelaskan oleh petugas Bea Cukai yang saya nggak bisa jelasin ke kalian karena waktu ya. Nanti kalau mau saya akan share ke kalian PPT yang diberikan oleh petugas dari Bea Cukai-nya. Nanti bisa kita share dan kalian bisa belajar juga gitu. Nah untuk kegiatan outdoornya itu sebelum ke outdoor mungkin, itu nanti kita ada kayak games kecil, mendapatkan juga merchandise gitu. Ada dapat botol minum dan semacamnya. Jadi para petugas Bea Cukai itu sangat menghargai yang bertanya dan menjawab. Jadi nanti kalau bagi kalian ketika melakukan kunjungan industri, ayo aktif gitu, ayo bertanya, menjawab. Nah nanti akan dapat hadiah dari mereka. Pasti tentunya seperti itu. Dan setelah itu kita melakukan kegiatan outdoor di dermaga atau pelabuhan Tanjung Prioknya. Nah itu kita berkesempatan untuk melihat peti kemas yang tersusun baik mau keluar atau masuk gitu. Nah itu namanya TPS atau tempat penimbunan sementara. Mungkin di angkatan 22 belum mendapatkan pelajaran peti kemas ya. Nanti di semester 3 mendapatkan itu gitu. Nah itu kita melihat langsung tuh kapal-kapal yang berhenti di pelabuhan atau dermaga yang menyusun peti kemas baik yang berisi maupun tidak berisi gitu tentunya. Nah kalau yang setahu saya ya susunannya itu 5 ke atas itu ada isinya gitu. Tapi kalau lebih dari 5 itu biasanya katanya kosong. Jadi truk yang muatannya itu kosong gitu. Jadi nanti kita bisa melihat nih, oh ini susunannya 5 atau lebih, berarti ada isinya ini gitu. Jadi kalau ditanya apa isinya Kak, saya kurang tahu gitu. Mungkin ya pengiriman industri atau apa gitu. Tapi saya cukup takjub ya karena itu dermaganya di tengah-tengah laut. Kita nanti naik bis dari Bea Cukainya menuju ke dermaga tersebut. Jadi itu bukan di pinggir laut, namun di tengah-tengah laut. Nah, jadi ada jalan menuju ke sana gitu. Nah, menurut saya cukup takjub dan saya sempat berpikiran sepertinya saya harus kerja di sini nih gitu. Di pelabuhan Tanjung Priok sepertinya gitu. Karena sepertinya yang diceritakan oleh petugas Bea Cukai selain gaji ya tentunya, dan kita juga bakal sering melihat itu tadi melakukan pengiriman melakukan pengiriman ekspor dan impor tadi gitu. Mungkin itu Kak yang saya dapatkan selama kunjungan industri di sana. Oke, yang saya lihat dari jawaban Vicky tadi kayak kita itu di Bea Cukai sendiri selain dapat materi juga dapat merchandise ya dari Bea Cukainya itu sangat berguna buat kita. Terus selain itu setelah dari presentasi dari Bea Cukai kita dibawa langsung kan ke pelabuhan atau dermaga yang ada di Tanjung Priok. Kita bisa melihat langsung aktivitas-aktivitas Bea Cukai atau aktivitas di pelabuhan yang lain gitu kan. Itu jadi kayak misalkan kita udah belajar nih di materi, kan kita ada materi manajemen pelabuhan, manajemen kapal gitu kan. Nah di situ tuh nanti kita baru kebayang, oh ini yang kemarin diajarin kayak gitu kan. Terus langsung kita bisa melihat langsung nih aktivitas-aktivitas yang misalkan kita di kelas cuma ngebayangin nih gimana sih aktivitas-aktivitas di pelabuhan yang disampaikan oleh dosen. Nah dari kunjungan industri ini kita bisa melihat langsung akhirnya, oh ternyata aktivitasnya seperti ini. Jadi selain kita dapat materi, kita juga bisa dapat praktek yang jelas gitu, yang jadi langsung kebayang kita. Bahkan yang Kang Vicky bilang tadi, kita malah bisa ngebayangin saya pengen kerja di sini gitu kan. Jadi bagus banget itu buat akademik kita. Nah selanjutnya selain tadi aktivitas-aktivitas atau kegiatan yang dilakukan saat kunjungan industri, menurut Akang nih apa aja sih yang didapat dari program kunjungan industri itu, baik dari mungkin akademiknya atau prospek kerja atau mungkin jawaban Kang Vicky dari yang lain? Oke baik. Nah
jika ditanya apa yang saya dapatkan, tentunya banyak ya Kak. Selain saya mendapatkan beberapa ilmu dari Bea Cukai dan ilmu di dermaga pelabuhan, banyak tentunya. Nah, juga petugas itu juga menyebutkan bahwasanya kita bisa saja kerja di Bea Cukai sebenarnya katanya. Jadi kan sama ini pikiran kita orang Bea Cukai pendapatan harus dari stan ya gitu ya. Ternyata tidak. Mereka membuka kesempatan juga buat kita yang lulusan S1 gitu. Dari manajemen transportasi bisa, manajemen logistik bisa. Jadi ada nih cara-cara pendaftarannya yang mungkin akan nanti kalau ingin penasaran bisa langsung cek ke websitenya Bea Cukai. Nanti di situ ada kayak kita bisa bertanya tuh, mereka pas respon kok. Nanti di PowerPoint nanti yang bakal saya kirim ke AKTT-nya yang dipelajari itu juga ada kontak mereka dan juga ada link untuk AKTT bertanya ke mereka bagaimana Kak cara untuk kita mendaftar ke Bea Cukai lewat jalur S1 gitu. Nah nanti AKTT dapat penjelasannya lebih lanjut dari mereka gitu tentunya. Nah yang tadi saya katakan kita bisa mendaftar Bea Cukai bisa, dan kalau saya lebih ke pelabuhan sih Kak, jadi saya lebih portfolio kerja saya kayaknya saya cocok di pelabuhan deh gitu, karena saya ingin menekuni di bidang itu di pelabuhan di kapalan gitu. Jadi saya lebih mendalaminya itu pengennya sih ke pelabuhan, makanya saya bersyukur nih bisa berkunjung langsung ke pelabuhan. Setidaknya saya tahu gambaran kalau saya kerja di sini saya di posisi mana nih kira-kira gitu. Saya di posisi mana, apakah saya di posisi ini yang cocok dengan saya atau tidak gitu. Karena kita dapat kerja langsung kok di sana gimana. Nah, pelajaran yang dapat kita terima dari prodi itu sebenarnya nggak beda jauh kalau kita datang langsung ke lapangannya. Semua yang dikatakan oleh dosen itu ada manfaatnya gitu. Oh benar ya ternyata gitu. Batas laut dari darat ke laut itu berapa, untuk kapal berhenti berapa, itu yang betul-betul di lapangan seperti itu, nggak ada yang beda gitu. Jadi kalau ditanya mengenai prospek kerja kita apakah besar, kira-kira nanti sangat besar tentunya. Jadi kita jangan kecil hati nih, nggak bisa nih kayaknya ke Bea Cukai, untuk apa kita kunjungan industri ke Bea Cukai? Kan Bea Cukai mana stan, itu sangat besar sih. Itu yang dibantah petugas Bea Cukai pada waktu itu gitu. Jadi kita juga bisa ke Bea Cukai. Jadi kalau kalian memiliki jiwa-jiwa di Bea Cukai, ayo belajar lebih didalami, nanti ada tesnya gitu untuk masuk melalui jalur S1, tidak melalui jalur yang stan tadi itu gitu. Itu program baru dari Kementerian Keuangan, kalau nggak salah itu ada P3 kan namanya. Nah itu sih yang untuk non ASN kalau nggak salah itu sih. Nah ini seperti itu keadaannya. Jadi lulusan manajemen transportasi atau kita kan sekarang nanti wisuda garnya sudah ekstra nih kan. Nah jadi itu prospek kerjanya bisa lebih luas lagi, bisa masuk ke Bea Cukai, apalagi ke BUMN yang udah dipresentasikan oleh dosen-dosen kayak Pelindo bener itu ke situ Kang Sepura dan lain-lain. Ternyata ke Bea Cukai ini juga kita punya kesempatan gitu ya Kang ya. Jadi emang prospeknya cukup luas. Nah, kalau tadi kita telah membahas prospek kerja, nah kira-kira selama kunjungan industri ada nggak sih Kang pas di kunjungan industri ini matkul-matkul atau pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan kunjungan industri gitu, terutama pas di pelabuhan ya kan, di Bea Cukai gitu. Nah, yang seperti yang tadi saya jelaskan sangat ada Kang yang menyangkut ke prodi kita. Ini saya ambil contoh satu mata kuliah ya. Saya itu sangat mendengarkan pada waktu itu tentang B3. Nah, nanti di transportasi kalian juga bakal dapat pelajaran B3. Nah, B3 itu merupakan bahan limbah berbahaya ya atau beracun. Jadi itu dipelajari juga di Bea Cukai kemarin. Nah, barang-barang apa saja yang melalui surat dokumen atau tidak. Ternyata yang saya baru dapat info di sana itu B3 itu ternyata tidak perlu memerlukan surat izin untuk melakukan pengiriman. Jadi tanpa surat izin mereka bisa langsung keluar gitu. Contoh nih, kita mau melakukan ekspor B3 ke luar negeri, itu tidak memerlukan surat izin untuk kesana gitu, langsung aja. Tapi ada prosedurnya. Contoh, dia harus melakukan surat tapi selama satu periodik. Contoh gini, perusahaan A ingin melakukan ekspor ke bahan limbah, bekas limbah industri ke Jepang gitu ya. Nah itu nggak harus hari itu juga membuat surat ke Bea Cukai langsung berangkat, tidak. Mereka bisa melaporkannya selama setahun sekali. Contoh gini ya, di tanggal 28 Desember pihak perusahaan A mengirimkan limbah industri ke Jepang, terus nanti 21 Januari mengirimkan ini ke Jepang gitu. Nah itu laporan cuma satu kali aja gitu, ke Bea Cukai. Nah itu yang saya baru info, wah ternyata pengiriman limbah itu nggak serumit pengiriman barang-barang yang nggak limbah gitu kan. Jadi itu, jadi kalau kalian nanti ada di perusahaan bidang ekspor impor limbah bahan B3 itu kan harus memahaminya, berarti suratnya itu nggak harus diurus pada hari itu. Ternyata itu hanya satu periodik doang selama 3 bulan sekali atau setahun sekali kadang-kadang. Jadi yang saya dapatkan ternyata B3 itu juga nggak selamanya buruk ternyata. Jadi pada bertanya kan, emang Kak Vicky B3 bisa diekspor untuk apa kan gitu ya? Itu kan limbah gitu kan. Emang ada yang mau membeli luar negeri, dan emang luar negeri ada yang menjual ke kita?
menurut data yang saya ambil ya dari BPS, itu kita tuh termasuk nomor 3 yang menerima limbah dari luar negeri. Nah, untuk apa? Kami pikir ya, untuk pembuatan beton, aspal ternyata itu digunakan dari bahan limbah industri. Nah, itu yang kita perlukan sekarang. Tapi pada tahun 2020 lalu kita stop itu kemarin, karena dari limbah dalam negeri itu kita udah melimpah gitu. Karena banyak kawasan industri di daerah Cikarang dan Karawang sebagainya itu juga menghasilkan beberapa ton yang seharusnya kita bisa olah sendiri tanpa kita beli dari luar gitu. Nah, jadi pada tahun 2020 lalu kita stop impor itu gitu. Nah, jadi kalau kita berpikir limbah itu hanya merusak lingkungan, tidak sebenarnya. Justru di kalau sehari-hari itu aspal itu terbuat dari mana juga campuran juga dari bahan limbah gitu kan. Kita aja nggak tahu gitu kan. Nah, jadi laku sebenarnya. Jadi teman-teman kalau ada yang mau jadi pengusaha di bidang ekspor impor bahan B3 bisa geluti aja itu gitu. Nanti urusannya ke juga yang tadi saya katakan. Surat izin dan izinnya itu nggak serumit ketika kita mau melakukan izin ekspor impor barang yang tidak limbah gitu. Jadi mereka membuat suratnya hanya dalam waktu kurun 1 kali lebih. Jadi setahun sekali baru laporan surat ke Bea Cukai, 3 bulan sekali laporan ke Bea Cukai, seperti itu kadang yang saya tahu ternyata. Nah, mungkin itu Kak, ilmu yang bersangkutan dengan prodi jurusan kita yaitu pelajaran B3. Nanti akan kita 2022 akan mendapat ini di semester 5 ya. Ya. Nah, tapi kalian bisa ambil di semester 3, bisa ambil ke atas. Kalau mau secara cepat ya bisa. Karena banyak akan staff dan pengurus itu yang mengambil ke atas langsung ke B3 gitu Pak, banyak. Mungkin itu yang saya bisa aplikasikan. Ya mungkin selain matkul B3 ada lagi kan materi-materi yang sangat berkaitan dengan kunjungan industri kita kemarin, kayak di manajemen transportasi ini ada mata kuliah manajemen peti kemas, manajemen freight forwarding. Nah, itu kemarin yang saya lihat juga apa yang diajari oleh dosen itu benar-benar kita bisa melihat langsung gitu di pelabuhannya kan, oh ternyata seperti ini sistem kerja di pelabuhan. Jadi itu benar-benar dari kunjungan industri ini bisa menambah motivasi kita buat melihat prospek kerja dan bisa melihat ke depan gitu. Oh ternyata kerja di sini tuh enak, apalagi ya di pelabuhan gajinya kan gede-gede gitu kan. Nah itu benar-benar dari kunjungan industri kita bisa menambah motivasi banget lah pokoknya. Nah terus menurut Kang Vicky, apa sih tujuan prodi ini mengadakan kunjungan industri yang setiap tahun pasti akan diadakan gitu? Oke baik, prodi mengadakan kunjungan industri atau membuat proker ini itu tidak lain dan tidak bukan untuk mengetahui sejauh mana kualitas kita dari ilmu yang kita pelajari di kampus ketika kita di lapangan gitu. Apakah kita bisa nanti mengimplementasikannya di lapangan gitu. Jadi prodi ingin tahu apakah selama ini teori yang diberikan oleh dosen bisa berpengaruh di lapangan gitu. Nanti itu ada sistem tanya jawab tuh dari petugas Bea Cukai dan Pelabuhan Tanjung Priok. Nah kan kita bakal malu dong kalau kita nggak bisa ngejawab sih kan gitu kan. Kita anak transport, maksudnya ditanya seperti itu nggak ngerti gitu ya. Nah jadi prodi ingin tahu sejauh mana ilmu yang diberikan dosen ketika ada pertanyaan dari luar yang ditanyakan ke kita gitu. Kayak di lapangan, contoh kayak ukuran peti kemas, terus panjang kapal, luas dermaga, itu tuh semacam seperti itu. Kita kan semuanya hanya teori kan. Nah jadi ketika kita ke sana, apa benar sih ukuran peti kemas itu sekian gitu kan? Apa benar sih melakukan ekspor impor tuh begini gitu. Jadi prodi ingin tahu, ingin mengukur kemampuan kita selama kita belajar di ULBI gitu. Jadi apakah anak-anak ini dapat memahami ilmu yang diberikan oleh kami gitu tentunya gitu. Dan bisa dibilang supaya kita nggak kaget lah kadang-kadang gitu, supaya kita ke dunia kerja nanti nggak kaget lagi gitu, karena ada kunjungan industri atau kunjungan lapangan lah dikatakan gitu, atau kunjungan kerja lah gitu ke sana, tapi dalam waktu yang singkat tentunya gitu ya. Tapi kita kan lebih ke selain materi kan kita juga ke lapangan nih gitu, jadi dapat materi juga, ke lapangan juga, jadi pakai komplit lah setidaknya gitu. Dan kita dapat gambaran nih materi semuanya, oh cocok nih untuk kerja di sini gitu, karena kawasan Tanjung Priok itu Jakarta Utara itu tempatnya anak-anak transport dan anak-anak logistik tentunya. Banyak perusahaan-perusahaan di bidang transportasi, baik logistik dan ekspor impor, semua yang di sana menetap gitu. Jadi kalau bisa dikatakan itu ladangnya kita kadang-kadang sebenarnya, ladangnya untuk kita kerja di sana gitu. Karena kita bebas tinggal pilih mau masuk kemana nih, tinggal lagi kita siap atau enggak gitu, siap atau enggak ngebawa bekal yang kita miliki dari ULBI gitu tentunya. Karena kita udah belum terlalu banyak nih kadang-kadang untuk dunia persaingan. Contohnya di Jakarta ada Trisakti, tentunya kan, di sini ada kita gitu. Apalagi kita yang pertama di bidang logistik kan, di Indonesia pertama yang mempelopori ini gitu. Tapi jangan terlena dengan itu gitu kan, karena dunia kerja sekarang kan nggak hanya melihat dari tamatan mana kita gitu kan, tapi melihat dari skill yang kita miliki. Nah tujuan dari kunjungan industri ini itu melatih skill kita juga sih gitu sebenarnya kan. Jadi
selain menambah wawasan, ilmu pengetahuan, juga melatih skill ketika kita di lapangan. Apakah kita ketika di outdoor kita mengeluh atau tidak? Karena terus terang ya, di Jakarta Utara itu termasuk daerah yang panas kan. Terus terang ya, saya katakan panas banget. Kalau ada yang tinggal di Jakarta mungkin bisa merasakan panasnya ya. Nah itu kita melatih itu juga sebenarnya. Wah cocok nggak nih nanti buat saya kerja di sini seperti ini hawanya gitu kan. Nah, apakah saya orang yang bakal bekerja di lapangan atau yang di kantor nih gitu. Itu untuk gambaran sebenarnya, gambaran kita menimbang. Oh ini saya cocok nih di lapangan gitu. Seperti itu kan. Nah ini menarik nih dari jawaban Kang Vicky, kayak ternyata apa ya, bisa melatih kita dan memang di kita tuh harus beruntung banget dan merasa bersyukur masuk ke jurusan manajemen transportasi ya. Karena memang kalau diikutin dari matkul semester 1 sampai matkul semester akhir nanti dan mengikuti seluruh kegiatan yang ada di prodi ini, itu tuh bisa nyambung dari matkul semester 1 ke semester berikutnya. Dan terus di kunjungan industri ini juga apa ya, banyak gitu materi-materi yang diajarkan di kuliah. Jadi ada di kunjungan industri kita bisa melihat langsung gitu praktiknya. Nah, selanjutnya kalau tadi kita sudah membahas tentang apa ya, kegiatan-kegiatan dan tujuan prodi mengadakan kunjungan industri. Menurut Kang Vicky sendiri nih, setelah melihat langsung ke Pelabuhan Tanjung Priok, ada nggak sih dari Kang Vicky tertarik untuk kerja di Tanjung Priok, di Bea Cukai atau di perusahaan lain gitu? Ya. Oke, tadi seperti yang saya katakan di awal, kalau untuk di Bea Cukai saya tidak tertarik yang Danang sebenarnya. Tapi kalau untuk di pelabuhannya saya tertarik gitu. Kenapa Kang Vicky nggak tertarik di Bea Cukai gitu kan? Nah, setiap orang kan mempunyai planning ya tentunya gitu. Jadi ketika saya masuk ke UNBI atau Stimlok dulu, saya sudah memiliki target nih gitu. Dan makanya saya selalu berprinsip jangan pernah kita mudah tergoyah yang Danang ketika melihat contoh ya, masuk UNBI tapi pengen kerja di Angkasa Pura atau katakanlah. Terus ketika nanti kita kunjungan industri ke pelabuhan, pengen ke pelabuhan gitu, itu kan nggak konsisten ya. Nah, maksud saya, walaupun ada pekerjaan yang mungkin lebih menarik dari Angkasa Pura gitu ya, ataupun sebagainya, kalau saya pribadi terus aja berjalan di jalur yang kita ingini atau geluti dari awal gitu. Kenapa gitu? Karena niat kita di sini mau kemana kan pasti ada niat dong gitu ya. Kalau gampang berubah-ubah, itu orang yang tidak memiliki prinsip menurut saya kadang-kadang itu susah, karena kita selalu mengikuti arus gitu. Orang ke A kita ke A, orang ke B kita ke B. Jadi kalau saran dari saya, fokus aja kemana sih maunya gitu. Kalau memang mau ke Bea Cukai dari awal, Bea Cukai. Jangan gara-gara saya berbicara sebelum mengenai Bea Cukai, enaknya di Bea Cukai bagaimana, kalian langsung goyah nih yang awalnya mau pengen ke kereta api, jangan gitu. Tapi ya itu semua berada di tangan kalian ya. Kalau kalian mau ke Bea Cukai silakan gitu. Tapi kalau saya ditanya apakah ingin ke Bea Cukai, tidak. Apakah ingin ke pelabuhan, iya. Karena saya daftar ke Stimlok dulu atau UNBI, iya niat awal saya ingin bekerja di pelabuhan atau Pelindo Kak, pelabuhan punya Indonesia. Nah, jadi saya sangat ingin bekerja di perusahaan BUMN punya negara gitu di Pelindo. Dan mungkin kenapa Kak pengen ke Pelindo gitu ya. Nah, ya dari alasan saya mungkin faktor utama itu masalah gaji ya. Kita bekerja ingin mencari gaji tentunya kan. Jadi bohong sih kalau bekerja gaji mana nomor sekian, itu menurut saya bohong sih kalau saya pribadi ya. Emang mau digaji dikit? Enggak kan, kita udah S1 kan gitu kan, kita udah punya tamatan nih gitu. Nah jadi sebisa mungkin ya utamakan gaji lah menurut saya. Dan saya ingin bekerja di BUMN. Kenapa? Karena apapun yang kita pekerjakan di perusahaan milik negara itu di mata sosial atau di mata masyarakat itu tinggi jabatannya. Apapun yang kita jabat, kita di contoh ya saya di pelabuhan sebagai karyawan biasa, tapi ketika kita dibicarakan di sosial masyarakat, itu bukan lagi hal yang lumrah. Mereka bukan melihat ya cuma karyawan, tidak, tapi wah ngeri ya anak si A bekerja di BUMN gitu ya. Nah itu yang dinilai. Padahal kalau kita di swasta kita bicara tentang manajer. Di mana? Di swasta, pasti manajer ke swasta. Nah itu yang saya kejar. Kenapa saya ingin di perusahaan milik negara? Karena saya ingin bisa dikatakan ingin mengangkat derajat keluarga lah dengan saya bekerja di salah satu perusahaan milik negara. Itulah alasan saya sih. Alasan kedua sih itu. Kalau pertama tadi gaji sih, saya sih nggak munafik ya. Saya pengen gaji besar tentunya, karena kita udah capek-capek kuliah ya. Apalagi saya dari luar pulau tentunya. Saya ingin bekerja di luar pulau itu yang kerja yang enak tentu Kang gitu ya. Dan ingin mendapatkan jabatan yang baik juga tentunya. Karena ya itu kita kuliah di UNBI bisa kok menjadi orang besar juga, nggak menutup kemungkinan gitu. Nggak bisa. Tentunya itu Kang. Jadi saya ke Bea Cukai tidak, ke pelabuhan iya. Kayak ada yang bisa diambil nih dari jawaban Kang Vicky tadi. Kang Vicky ngasih tips kayak misalkan pas masuk di kuliah ini nih di manajemen transportasi, bisa dari awal tuh udah
memprospekkan diri, pengen kerja di mana. Kan di sini tuh prospeknya bisa ke Angkasa Pura atau ke PT Pos, ada juga PT KAI, pelabuhan di Pelindo itu, atau bahkan masih banyak lagi prospek kerja lainnya di perusahaan-perusahaan swasta atau di perusahaan logistik. Nah itu jadi tips dari Kang Vicky tadi, dari awal itu kita udah memprospekkan diri, kita pengen kemana gitu. Nah jadi dari situ nanti bisa difokuskan. Udah gitu di manajemen transportasi ini ada program magang juga kan yang bisa dimanfaatkan, dan bisa banyak gitu senior kita yang dari magang langsung diikat kerja, dijadikan karyawan tetap, bahkan itu belum lulus kuliah gitu udah langsung mendapatkan pekerjaan. Nah itu mungkin nanti kalau mengikuti IG dan YouTube Himaporta nanti bakal ada podcast atau talk show yang akan membahas tentang ini. Nah mungkin pertanyaan terakhir untuk sesi talk show tentang sharing knowledge kunjungan industri tahun 2022 ini, apa sih pesan-pesan aja nih buat dari Kang Vicky buat angkatan 22 yang tahun depan ini akan melaksanakan kunjungan industri? Oke, untuk pertama mungkin kesan dulu ya Kang. Ya. Nah untuk kesannya, ketika nanti ada proker atau program kunjungan industri ini lagi diadakan oleh Prodi, ikutilah gitu. Apapun itu ikutilah. Kemana, baik mau ke Bea Cukai lagi ataupun kemana ikuti. Karena kita bakal melihat dunia kerja yang sesungguhnya kalau kita datang ke sana gitu. Kita bakal melihat apakah kira-kira saya bisa bekerja di sini gitu. Kita ada gambaran gitu. Itu sih. Jadi ketika saya ke sana, tekad saya ingin bekerja di pelabuhan semakin bulat gitu. Yang awalnya 80%, ketika ke pelabuhan Tanjung Priok menjadi 100%. Jadi itu kesan saya pertama ke sana. Wah, ini pelabuhan besar banget gitu. Memang pelabuhan terbesar di Indonesia, Tanjung Priok kan. Jadi saya sangat berpikir, wah ini sangat-sangat program yang bermanfaat untuk kita bisa masuk. Dan nggak sembarang orang bisa masuk ke sana. Ingat ya, nggak sembarang orang bisa masuk ke sana. Harus orang yang memiliki jabatan tertentu yang bisa masuk ke dalam pelabuhan atau kantor Bea Cukai. Jadi kalian anak-anak Ulbi bersyukur bisa masuk ke sana gitu. Dan disambut baik oleh mereka. Jadi itu. Jadi nggak semua anak-anak dari kampus manapun bisa ke sana. Yang memiliki hubungan diplomasi aja yang bisa ke sana gitu. Jadi kita bersyukur nih sebagai warga Ulbi bisa kunjungan ke sana. Dan kalau kami kan angkatan 21 dengan 20, kemungkinan besar itu Kang Danang apakah kami 21 dengan 22 atau 22 dengan 2? Nah itu nanti mungkin keputusan dari Prodi, apakah digabung lagi atau dipisah, nanti pasti bakal ada keputusan dari Prodi. Intinya tujuan dari kunjungan industri tetap sama meskipun audiensnya atau pesertanya digabung atau dipisah. Oke, baik, itu dari kesan saya ya. Jadi ikuti semaksimal mungkin, ambil ilmunya, pelajari gitu. Dan untuk pesan saya ke Akang Teteh angkatan 22, nah ketika kita tadi sampaikan dengan masalah magang ya, kalau kita ingin kerja di suatu perusahaan, kalau bisa magangnya di situ. Itu pesan saya sih. Contoh nih, kita ingin bekerja di Pelindo atau di Bea Cukai, kalau bisa usahakan magangnya di situ. Supaya apa? Itu sebagai daya tarik kita ke mereka. Karena tadi seperti dikatakan Kang Danang, ada kategori kita yang magang langsung ditarik kerja Kang Danang. Nah itu, manfaatkan peluang itu. Jadi kalau kita ingin bekerja di suatu perusahaan, contoh di KAI, kalau bisa magangnya di KAI. Jangan kita ingin kerja di KAI, magangnya di kantor pos, nggak nyambung. Ya bisa aja sebenarnya, tapi peluang kerjanya itu bisa dibilang kecil ya Kang Danang. Nah, jadi kita kalau mau enak, magang, lakukan semaksimal mungkin buat perusahaan tertarik dengan kita. Dengan secara langsung kita bakal direkrut langsung. Nah, jadi lakukan yang terbaik pada saat magang. Jadi itu pesan saya. Dan untuk pesan saya berikutnya, di sesi kunjungan industri itu kami juga kemarin ada mengadakan tur ke Dufan. Karena itu di Jakarta, jadi ada ke Dufan ya. Jadi kalau akan kayak kemarin, saya sih kemarin kan yang saya katakan saya nggak ikut kunjungan ke pelabuhan Tanjung Priok ya. Saya langsung ke Dufan pada waktu itu. Jadi pesan saya, nanti kalau di angkatan kalian usahakan ikuti dua-duanya, jangan pergi ke Dufannya. Emang enak liburan, cuman ya kalau bisa ikuti dulu KAI-nya, selesai baru main-main. Itu saran saya. Ini pembelajaran buat kami semua ya Kang Danang ya. Jadi ya nggak apa sih sebenarnya liburan, tapi itu momennya kurang tepat aja menurut saya gitu. Nah itu pesan saya buat kalian sih. Nah itu yang menarik dari kunjungan industri ini, bukan acara yang serius-serius banget. Buktinya kita kemarin juga ada acara liburannya ke Dufan tuh. Sebenarnya dibilang liburan juga bukan, soalnya di tengah-tengah kuliah waktu itu. Jadi beruntung banget kita sekalian ke Tanjung Priok, terus ke Dufan kan deket tuh. Nah habis itu ada ada tawaran buat rame-rame yang kunjungan industri itu ke Dufan. Nah jadi banyak juga yang tertarik akhirnya seperti itu. Nah mungkin sesi sharing knowledge tentang kunjungan industri pada kesempatan hari ini cukup. Kang Vicky, terima kasih atas jawaban-jawaban dan sharing-sharing pengalamannya. Mungkin itu dari saya sebagai pemandu acara cukup pada kesempatan kali ini. Terima kasih.
Sampai jumpa di acara-acara sharing knowledge, talkshow atau podcast-podcast selanjutnya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.